Jadi sebelum kambing datang itu ada beberapa persiapan yang kami persiapkan. Dari lahan hijau, lahan pakan ini kurang lebih itu 5 hektar. 70 ekor itu populasinya hampir 700 di akhir tahun ketiga baru kita mulai buka penjualan. Jadi buka penjualan cuma hanya menggunakan media sosial. Kita malah minta mereka ganti itu pagi sama sore. Oh, diganti pagi sore? Pagi sama sore airnya diganti. Cuma kadang tempat minum itu kita kasih garam grosso. Orang Jawa garam grosso. Dari luar negeri itu ya pengalaman saya itu adaptasinya lama sekali baru bisa ini. Saya bandingkan dengan itu FB lokal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di kudumikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Pecinta kambing bur dimanapun Anda berada, baik di negara Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri, selamat datang di Rejo Bejoyo Farm, salah satu peternak kambing bur yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan Indonesia khususnya. Nah, ini teman-teman, Rejo Bejoyo ini mengawali ternak pada tahun 2015 yang lalu. Saat ini sudah bertahan selama 9 tahun. Yang dulunya mengawali dengan 3 ekor full blood saja dan 70 ekor betina F2. Saat ini sudah berkembang banyak selama 9 tahun dan masih survive di dunia peternakan kambing bur. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus video ini sampai habis dan jangan di skip-skip karena melihat video kambing bur itu sangat menyenangkan. And this is Rejo Bejoyo Farm. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Baik teman-teman, sudah berada di lokasi kandang kambing burnya di Rejo Bejoyo Farm Jombang ini teman-teman. Bisa dibilang ini salah satu peternak kambing bur yang sudah lama sekali, sudah berjalan 9 tahun, dan ini merupakan kandang pertamanya dulu ketika pertama kali mendatangkan kambing bur. Berawal peternak kambing bur mengawalinya pada 9 tahun yang lalu kurang lebih, dan saat ini sudah segede dan sebesar ini. Berapa lahan yang dibutuhkan untuk memelihara kisaran kurang lebih 500-an ekor kambing bur ini, dan pakannya seperti apa, juga perjalanannya seperti apa, kita ikuti ya, diikuti sampai habis teman-teman. Langsung saja, ini sudah ditemani dengan Bapak. Selamat siang Pak Angelo. Selamat siang Mas, selamat datang di Rejo Bejoyo. Terima kasih. Ini kecamatannya apa Pak di sini? Oh iya, jadi sebelum kita cerita lebih jauh, ya saya memperkenalkan dulu diri dan tempat peternakan kami. Jadi saya Pak Angelo yang sebagai penanggung jawab utama di peternakan Rejo Bejoyo. Jadi peternakan Rejo Bejoyo itu beralamatkan di Jalan Raya Ngerimbi, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, masih termasuk negara Indonesia, Pak. Oh, termasuk, jelas itu. Iya. Karena ini kambing dari Afrika, Pak, ya, kambing bur dari ini. Afrika. Nah, ini tetap bisa dikembangkan di Indonesia. Iya, luar biasa kambing ini. 9 tahun berjalan ini, Pak, di sini. Jadi ya, hitungannya kami sampai saat ini udah jalan 9 tahun. Jadi pada tahun 2015, tanggal 26 Mei, kambing itu kami datangkan. Jadi sebelum kambing datang itu ada beberapa persiapan yang kami persiapkan. Dari lahan hijau, lahan pakan ini kurang lebih itu 5 hektar. 5 hektar 5 hektar. Samping itu lahan hijau yang kami tanami itu ada 3 jenis rumput yang kami tanam di situ. Itu ada pacong, ada odot biasa, lalu ada satunya namanya ini apa, gajah omami. Gama umami itu. Gama umami. Habis itu di samping 3 rumput itu ada ini apa? Ramban yang kami tanam. Ramban yang kami tanam itu kami utamakan yang satu itu namanya jenis apa? Indigo Vera. Indigo Vera menurut catatan itu punya tingkat protein paling tinggi, hampir 30%. Di samping Indigo Vera itu ada ini gamal,
ada daun kelor, ada kates Jepang. Iya, ini ya, Ya, contohnya, ini contoh-contohnya. Ini kelornya, daun kelor, ini daun kelor, pepaya Jepangnya. daun kates Jepang. Pokoknya intinya apa? Pakan apa? Tanaman yang bisa kita jadikan tambahan untuk bahan pakan. Semuanya ditanam gitu Semuanya aja ya? saya tanam di sini. Berarti persiapan pertama sebelum memulai ternak itu pakannya tadi? Pakannya kita siapkan. Jadi kambingnya datang, kita tidak bingung dengan kambing ini kita mau kasih makan apa. Jadi pakannya jadi kambing kita datangkan. Jadi awalnya kami mulai itu 2015 itu dengan 70 indukan. 70 indukan yang F2. Jadi silangan kedua. Silangan kedua F2 itu Pak ya? Jadi, sama pejantannya Pak? Pejantannya jumlahnya waktu itu 3 ekor. Yang full blooded 3 ekor. Jadi perkembangan selama 3 tahun pertama itu populasinya hampir 700 Mas. Hampir 700? Hampir 700. Dari 70 ekor itu atau juga ada pembelian yang lain juga? Dari 70 ekor itu populasinya hampir 700. Di akhir tahun ketiga baru kita mulai buka penjualan. Jadi buka penjualan cuma hanya menggunakan media sosial. WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, juga mungkin dari kunjungan teman-teman yang lain ya akhirnya sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini populasinya yang ada di sini sekitar berapa Pak yang saat ini? Populasi hari ini itu kurang lebih itu 500. 500, tapi memang sebagian sudah dijual gitu ya? Dijual, ada yang lahir, ya pokoknya berputar aja. Tentang penjualan dan lain sebagainya mungkin kita bahas di next episode aja nggak apa-apa Pak ya. Ini dari tadi yang 70 ekor, 3 ekor pejantan itu 3 tahun 700 ekor hampir Pak ya. 700. Itu kebanyakan jadi beranak kembar gitu. Rata-ratanya itu beranak itu 2 ekor. Tapi kita ada beberapa indukan yang bisa sampai 3 ekor. Sampai 3 ekor. Ada yang beranak 1 tapi ya itu masih tingkat doroan. Masih tingkat doroan gitu Pak ya. Nah, ketika dia sudah laktasi kedua maka cenderung kembar. Ya. Jadi jadi gimana? Jadi bagian atas ini kambing indukan yang udah positif bunting. Oh, yang di atas ini memang khusus di positif bunting gitu. Bunting. Jadi tapi di ujung situ juga ada yang masih sama anaknya. Jadi ini udah positif bunting semua ini. Ini pertama kali bangun langsung kandang semuanya dibangun dulu kandang gitu atau gimana Pak Angelo ini? Bertahap Mas, cuma kandang besi itu. Jadi populasi makin bertambah, kandang kita siapkan lagi. Nanti daya tampungnya makin ini kita bangun lagi sampai hari ini kita sudah punya 7 kandang besar. 7 kandang besar ya. 7 kandang besar. Kita sebelum kita beranjak ke yang bunting-bunting di sana juga lihat-lihat di sana kita yang peristiwa bersejarahnya dulu Ayah. Oh iya. Kandang pertamanya yang mana ini? Nah ini. Oh berarti yang di sini Pak, yang pertama kali saya. Kandang pertama ini. Ini dulu yang di sini isi berapa ini Pak ini dulu? Ya dulu isinya yang 70 indukan itu Mas. 70 indukan jadi dijadikan satu sini? Jadi di sini. Jadi ya kami mulai dengan kandang yang besi ini. Kami namakan kandang A. A1 sama A2. Tapi dalam perkembangannya akhirnya kami bangun lagi kandang B. Populasi makin bertambah, kami bangun lagi kandang C. Bertahan berapa lama Pak yang kandang A yang 70 ekor gitu? Kurang lebih 1 tahun kita bangun lagi. Bangun lagi gitu. Nah ini selama 3 tahun jadi 700 ekor itu langsung enak gitu, beranak hidup semuanya gitu, atau ada kendala-kendala tertentu di awal-awal tahun? Awal-awal yang namanya kita pemula juga masih jatuh bangun itu ada yang mati, tapi ya kita berusaha gimana ya. Sekarang udah 9 tahun ya kita merasa udah ya saya sudah punya ilmunya lah. Ya dari telaten jalankan aja itu. Dari awal memang ada basic peternakan gitu Pak Angelo? Saya ini sebenarnya termasuk orang nekat. Jadi saya ini tidak punya basic di peternakan. Saya ini orang ekonomi. Tapi ya awal ya kita nekat akan direstui sama yang kuasa, akhirnya berkembang sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan luar biasa ya, ini kambing-kambingnya tampak gendut-gendut ya. Ini di tengah hegemoni domba Dorper saat ini masih bertahan Pak ya, dan survive 9 tahun. Ya sudah 9 tahun. Dan di perjalanan itu Pak, kendala yang paling sulit dialami apa ini khususnya di peternakan kambing bur ini? Ya ini
ya penyakit yang biasa-biasa, paling dia batuk pilek, diare, tapi ya bisa kita atasi. Yang sulit saya atasi itu kalau kembung, Mas. Kembung itu hitungannya menit. Banyak saya gagalnya di kembung. Tapi penyakit-penyakitnya ya alhamdulillah sampai hari ini kita bisa atasi. Memang untuk masalah hidup dan matinya itu tergantung yang kuasa, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin, Mas. Nah, ini kayak gini ini yang rata-rata yang di sini ini udah umur berapa tahun, Pak, yang di sini ini? Ya ini kalau makin gendut itu laktasinya makin banyak lah. Makin banyak ya. Tapi kalau masih ramping itu berarti ada yang doroan, ada yang baru laktasi 1, apa laktasi 2. Ya. Pada saat itu 2015 kan belum booming gitu ya, kambing bur. Itu keyakinannya gimana ini? Bertahan 3 tahun nggak jual, nanti nggak takut nggak bisa jual atau gimana gitu? Ya awalnya pokoknya kita pingin kembangkan. Ya masalah penjualan itu nanti urusannya sama Pak Lin. Tapi ya dengan sendirinya pelanggannya ya ada terus ya, dan saat ini berkembang sampai sini, Pak, ya sampai bawah di itu kandang sana D semuanya. Kandang E dan F, belakang kandang D itu kandang G lagi ada lagi. Wah, totalnya 5 hektar, Pak, ya keseluruhan. Ya kurang lebih untuk lahan pakannya 5 hektar. Kita sambil jalan-jalan nggak apa-apa, Pak, ya ini. Baik. Nah, ini yang 5 hektar lahan itu sudah mencukupi untuk 500 ekor kambing ini, Pak. Ya untuk perputaran hijauannya musim penghujan ini saya rasa cukup. Yang kita agak sedikit kewalahan itu nanti musim kemarau. Musim kemarau. Musim kemarau itu karena pertumbuhan rumputnya juga agak telat. Berarti untuk menanggulangi ketika musim kemarau ketelatan pakan itu gimana? Jadi ya kita datangkan ini tebon jagung muda. Habis itu kadang kita buat variasi, sentratnya kita tambahin, sedangkan hijauan agak kita kurangi. Nanti kalau musim penghujan atau stok rumput kita banyak, kita rubah lagi. Rumput kita tambahin, sedangkan sentratnya kita kurangi. Sentratnya dikurangi. Iya. Oh, gitu. Jadi ini ya bertahan bisa survive gitu ya. Ya, yang namanya breeding ya. Trik di lapangan ya kita gitu kan. Tapi ini loh, kambing-kambingnya semuanya gendut-gendut. Dari tadi saya lihat pengen shoot yang kurus juga. Ya memang ada yang kurus, tapi saya bisa hitung dengan jari, Mas. Iya, makanya saya kan belum ketemu, mungkin belum keliling semua ini. Ini kayak sistem kandangnya semuanya sama, Pak Angelo. Ya, jadi ukuran kandang kita ini 6 kali 3. Ya. 6 meter kali 3 meter. 3 meter. Yang per plong kayak gini. Iya. Tapi cuman semuanya ke belakangnya di semi-semi umbaran kayak gitu. Di gitu kan kita buat biar dia juga kan butuh panas. Kalau kurang panas itu, ini kan dari Afrika, jadi dia juga butuh panas. Kalau kurang panas itu gampang keserang penyakit gudik. Jadi yang bawah-bawah semuanya kandangnya model kayak gini atau sebagian cukup panggung? Di bawah kita sudah buat semi panggung, Mas. Semi panggung ya semuanya. Sama aja tapi untuk kambingnya? Sama. Untuk daya tahan, perkembangan itu dengan metode kandang yang berbeda-beda itu tetap sama, Pak ya? Ada perbedaan nggak? Jadi yang kami buat itu kan semi panggung. Jadi kita juga harus konsep kandang juga harus juga diperhitungkan. Jadi tinggi dari kotorannya. Jadi kambing ini kalau kena amonia juga kurang sehat. Habis dasarnya juga tidak boleh dicor biar amonia meresap ke bumi. Meresap ke tanah ya. Nah ini yang sebagian yang beranak-beranak. Oh ini yang enggak sistem umbaran. Ya ini juga. Ini ya usia sekitar 2 mingguan. Ada yang 1 minggu, ada 2 minggu. Yang kayak gini-gini ini. Iya. Ini rata-rata F berapa, Pak, ini, Pak? Kami di sini tuh rata-rata sudah F4 sama 5. F4 sampai F5? F4 sama 5. F3 ada tapi udah jarang itu, Mas. F3 ada jarang. F1 malah nggak ada lagi. F1 juga jarang. Nggak ada juga mungkin. Jadi ini malah yang pasarnya yang meluas yang F4, F5 ya? F4, F5. Ya, karena kan tingkat kemurnian tingkat genetikanya kan makin murni. Dan peminatnya juga masih banyak saat ini. Iya, masih banyak. Luar biasa ya. Jadi jangan khawatir ya, ini banyak yang domba dorper dan domba membeludak, tapi tetap kambing bur ternyata masih survive. Ini masih banyak peluang untuk teman-teman yang mengawali ternak atau teman-teman yang bingung mau usaha apa gitu, Pak ya. Ini yang bunting, nanti dibawa yang menyusui, laktasi sama remaja.
Habis yang kawin di bagian bawah. Di bagian bawah semuanya. Untuk pakannya Pak, antara yang bunting, yang beranak kayak gini, itu dibedakan atau tidak? Kalau kita pakannya tidak beda antara ini yang bunting atau yang beranak. Cuma kita ini kan makannya 4 kali. 4 kali Pak? 4 kali. Jam 6 pagi itu kasih sentrat. Nanti jam 8 itu rumput sama hijauan. Jam 1 nanti kembali sentrat. Nanti jam 2:30 sore atau jam 3 rumput penuh ini palungan. Habis itu biarkan sampai pagi, dia boleh makan lagi. Kalau malam berarti sudah? Malam biarkan dia istirahat. Jadi kan apa yang dia makan diolah jadi daging. Untuk minumnya disediakan? Minumannya kita sediakan air biasa Mas. Air biasa itu 24 jam non-stop Pak ya? Saya malah minta mereka ganti itu pagi sama sore. Oh diganti pagi sore? Pagi sama sore airnya diganti. Cuma kadang tempat minum itu kita kasih garam grosso. Orang Jawa garam grosso kan? Garam grosso iya. Garam kasar itu jadi untuk kadang meningkatkan nafsu makannya, menghambat pertumbuhan cacing. Setiap hari Pak kasihnya garam grosso atau beberapa hari sekali? Pokoknya kadang 1 bulan sekali. Kalau ada stok saya kasih 1 minggu sekali. Itu udah cukup ya? Jadi ya udah perawatan. Kambing ini kan termasuk daya tahan terhadap penyakit, terhadap iklim itu bagus. Bagus sekali ya. Nah ini dulunya yang setelah F2 itu Pak ya, F2 kambing burnya di 70 indukan dan F2. Juga 3 pejantan. Itu datengin lagi gitu? Enggak, pejantan? Tidak. Akhirnya ya ada beberapa dari ini relasi peternak lain. Jadi ada yang kita pakai dari produk sendiri. Memang FB kita namakan FB lokal. Oh, karena di sini juga ada FB banyak tapi FB lokal ya. Kita namakan FB lokal. Genetika murni, cuman lahirnya di sini. Lahirnya di sini, tapi memang asalnya juga dari Afrika asli ya. Menjaga kualitas gitu Pak ya mungkin. Soalnya adaptasinya mungkin lama ya kalau yang full blood yang luar negeri yang impor gitu. Ya dari luar negeri itu ya pengalaman saya itu adaptasinya lama sekali baru bisa ini. Saya bandingkan dengan itu FB lokal, paling kita adaptasi di tempat baru paling 1-2 bulan dia sudah bisa kerja. Tapi yang dari luar itu lama bisa. Kadang lama adaptasinya. Iya, adaptasinya. Kalau kelornya sendiri ini percampurannya langsung kasih pakan kan gitu? Apa Mas? Kelor. Kelor ya anak-anak biasa chopper itu campur rumput ramban, jadi kayak dicampur gitu. Jadi waktu digiling itu ambil pertama rumput, nanti ambil kedua ramban. Jadi udah tercampur di dalam itu. Oh jadi nggak ada sistem kayak silase, kayak fermentasi gitu? Tidak, kita memang buat secara ini alami. Oh, secara alami semuanya, menyesuaikan dengan habitat aslinya mungkin Pak Angelo ya? Ya memang secara kodrat dia makannya daun. Dan juga ada tambahan konsentratnya tadi. Konsentratnya tadi juga aduk sendiri ya? Kita ini campur sendiri Mas. Jadi ada beberapa bahan baku yang disiapkan, lalu kita aduk sendiri. Kalau ada teman-teman yang mau main-main ke sini, sharing-sharing, belajar-belajar gitu, diperbolehkan atau tidak ini Pak Angelo? Wah, untuk Rejo Bejoyo selalu terbuka. Selalu terbuka. Ya, tapi ya kondisi kami di kebun ya seperti ini, jadi ya mohon maaf kalau keadaannya seperti ini. Siap. Dan juga nanti bisa dicari-cari di Google Map ya. Rejo Bejoyo Farm itu langsung ketemu. Aja udah diantar ke sini. Sama Google Map. Tapi ini gasnya nguntir sendiri sama nginjek sendiri ya. Sudah bisa sampai sini dipandu oleh Google Map teman-teman. Baik teman-teman, mungkin di video yang lain nanti kita akan bahas keseluruhannya, dan seperti itulah tadi di Rejo Bejoyo diawali dengan 3 ekor pejantan full blood, F2 70 ekor indukan, sampai saat ini populasinya 500 ekor kurang lebih. Itu pun sudah banyak yang keluar ya? Iya, sudah banyak. Pak Angelo. Rata-rata di sini sudah F4 sama 5. F4, F5. Ya. Jadi F4 sama F5 itu tetap di pasaran dicari orang gitu. Terima kasih, sukses selalu Pak Angelo. Ya, terima kasih kunjungannya. Mohon maaf kalau pelayanan kami kurang berkenan di hati. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Siap. Terima kasih Pak Angelo.